Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Sungguh bersyukur pagi ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita sudah ada di minggu kedua di bulan Oktober. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya menerima satu pesan yang mengatakan bahwa kekasih kita itu di teks oleh beberapa orang. Dia diajak untuk mengikuti satu pemuritan tertentu. Tetapi setelah dia perhatikan, setelah dia cek, dia mencari informasi, ternyata apa yang diketahui tentang kelompok itu adalah kelompok-kelompok yang dalam tanda kutip tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Kemudian di beberapa kesempatan yang lain, saya berbincang-bincang telah jelas bahwa pada masa-masa sekarang orang sudah tidak hidup lagi berdasarkan kebenaran absolut, kebenaran firman Tuhan. Dan ini harus menjadi perhatian kita, amin. Kita semua percaya bahwa Yesuslah kebenaran. Allah menyatakan kebenaran melalui firman tertulis dan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dan kita harus hidup di dalam kebenaran itu. Melihat derasnya arus informasi sekarang ini, maka saya merenungkan beberapa waktu ini dan saya ingin kita membaca lagi di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 33. Dan saya akan memberi tema hidup dalam kebenaran di era pos kebenaran. Hidup dalam kebenaran di era pos kebenaran. Maksud dari tema ini adalah bahwa Allah itu memanggil kita untuk hidup di dalam kebenaran firman di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah masa, di tengah-tengah era di mana banyak orang sudah tidak lagi mempercayai kebenaran. Kita dipanggil untuk hidup di dalam kebenaran di tengah-tengah masa, di tengah-tengah era di mana orang sudah hidup berdasarkan selera perasaan mereka, selera pikiran mereka. Tidak lagi menghormati kebenaran Allah. Dan ini adalah tanggung jawab yang besar bagi kita, karena hanya orang-orang yang hidup di dalam kebenaran firman, di dalam kebenaran Allah, yang adalah murid-murid Allah, yang adalah milik Allah. Mari kita tidak hanya memperhatikan diri kita sendiri, tetapi juga anak-anak kita, seluruh keluarga kita, jemaat, supaya kita didapati sebagai orang-orang yang setia kepada Allah, setia kepada firman-Nya di tengah-tengah era, masa, di mana orang-orang sudah tidak lagi mempercayai dan hidup di dalam kebenaran. Mari kita baca Yohanes pasal 8 ayat 31 dan ayat 32. Saya membaca untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Saya baca mulai ayat 30 ya. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Perhatikan, ada banyak orang Yahudi yang percaya kepada Yesus setelah dia menyatakan siapa dirinya pada waktu itu. Ayat 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, yang percaya kepada Yesus, demikian, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Puji Tuhan, silakan duduk. Seperti tadi saya katakan, Bapak Ibu, kita ini hidup di satu masa yang oleh banyak pengamat itu disebut sebagai masa post-truth, masa pos kebenaran. Ada satu masa di mana manusia itu mempercayai kebenaran. Ada satu masa di mana manusia itu
mencari kebenaran, hidup di dalam kebenaran. Tetapi masa itu sudah berakhir Bapak Ibu ya. Sekalipun tidak untuk semua orang ya, tetapi menurut banyak pengamat, sekarang masanya post-truth, masanya post kebenaran atau era setelah kebenaran. Maksudnya begini, dulu manusia percaya kebenaran, sekarang sudah tidak lagi. Ini zaman ini. Dulu manusia hidup dalam kebenaran, mencari kebenaran, sekarang sudah tidak lagi. Ini masa sekarang ini. Dulu Alkitab itu menjadi standar nilai yang tertinggi dalam hidup manusia, sekarang sudah tidak lagi. Jadi zaman ini bukan hanya menolak kebenaran, tetapi bahkan tidak tertarik lagi untuk mencari kebenaran. Coba kita cek saja, apakah banyak orang atau anak-anak kita yang masih setia membaca Alkitab, benar-benar mencari kebenaran, baca, dan baca. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, masih tertib membaca Alkitab? 1 hari 20 menit saja? Atau sudah tidak lagi rindu. Tuhan, aku percaya kepada firman-Mu sebagai kebenaran. Tuhan, aku mencari kebenaran. Tuhan, aku mau hidup dalam kebenaran. Membaca setiap hari, rutin. Apakah kita masih percaya? Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkan itu siang dan malam. Sekarang, sepertinya bahagianya itu kalau lihat TikTok gitu ya. Bahagianya itu kalau lihat video-video viral kan seperti itu ya. Kalau tidak bahagia masa bisa tahan 2 jam, 3 jam, 4 jam. Tapi baca Alkitab baru 5 menit. Ini zaman sekarang dan ini ditopang lagi dengan era digitalisasi, ditopang lagi dengan kemajuan teknologi. Orang sudah mendasarkan sesuatu hanya kepada perasaannya, pada selera pribadinya. Ya, yang viral itu yang dianggap yang benar. Yang paling lantang disuarakan itu yang dianggap memiliki pengaruh paling besar. Itu yang memiliki otoritas. Tetapi firman Allah yang dianugerahkan kepada kita, firman Allah tertulis itu tidak lagi bersuara, tidak lagi berbicara di dalam kehidupan kita. Ini masa post-truth, ini masa setelah kebenaran. Coba Bapak Ibu lihat saja di dunia sosial, ya apalagi di media sosial, banyak orang mengorbankan kejujuran, tidak lagi menyatakan kebenaran demi apa? Demi popularitas. Saudara kalau lagi foto sama suami istri, tapi di rumah nggak nyopo saudara. Ada yang seperti itu? Mesra, kemana-mana jalan berdua, lagi nongkrong sama apa ya, sama habi, sama pasangan gitu. Tapi di rumah nyopoin enggak saudara, kesenggol najis loh. Ada yang seperti itu? Kadang orang harus memposting hal-hal yang luar biasa. Tapi sesungguhnya itu bukan realita hidupnya. Dan dalam dunia rohani Bapak Ibu, banyak orang lebih memilih cara ibadah yang menyenangkan dagingnya, lebih memilih ya liturgi yang menyenangkan dagingnya, lebih ingin mendengarkan ajaran-ajaran yang menyenangkan telinganya, yang menenangkan hidupnya daripada firman yang dengan keras menegur dosa, firman yang dengan keras menguduskan, firman yang dengan keras menuntun kepada pertobatan. Ini era setelah kebenaran.
Dan kalau kita mau jujur ya, di dunia digital, berita yang paling disukai dan yang paling dianggap benar adalah yang viral. Meskipun itu belum tentu memiliki dasar kebenaran sama sekali. Ya, ada satu YouTuber yang sangat viral, bahkan yang telah dipecat oleh organisasi gereja, tapi masih digemari. Penontonnya itu banyak sekali. Ini realitas sekarang. Orang nggak lagi bertanya apakah ini kebenaran Allah, apakah ini kehendak Allah, tetapi apakah ini menyenangkan hati saya, apakah ini sesuai dengan selera saya. Kalau nggak sesuai ya nggak benar, kan begitu. Tapi yang sesuai itu yang benar, yang sesuai seturut dengan hati saya. Dan ini sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Coba kita membaca Matius 24 ayat 12. Matius pasal 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Apa maksudnya ayat ini Bapak Ibu? Berbicara tentang kedurhakaan itu bukan hanya perbuatan jahat secara sosial, seseorang menjahati orang lain, tidak. Kedurhakaan ini berbicara mengenai kasih yang menjadi dingin. Orang tidak lagi mengasihi Tuhan, orang tidak lagi mengasihi sesamanya dalam pemahaman yang benar. Dingin artinya tidak memiliki hati yang berkobar-kobar, hati yang membara untuk kebenaran firman Allah. Tidak lagi memiliki hasrat yang dalam untuk mengenal Allah lebih lagi dan lebih lagi. Jadi ini berbicara mengenai penolakan terhadap kebenaran. Ini bicara mengenai penolakan terhadap otoritas firman. Nah, kalau orang sudah mulai tidak lagi mempercayai otoritas firman, hidup sesuai dengan selera batinnya, perasaannya sendiri, maka ini sudah dapat dinamakan sebagai kedurhakaan. Bapak Ibu, kita harus sadar bahwa dunia itu ingin mengesampingkan kebenaran Allah. Amin Bapak Ibu. Dunia ini ingin menghilangkan kebenaran yang sejati. Ya dalam dunia post-truth ini tidak lagi mengakui yang namanya kebenaran tunggal, yaitu kebenaran firman Allah. Setiap orang itu punya kebenaran versinya sendiri-sendiri. Ini yang namanya kedurhakaan. Makanya ada istilah apa yang benar buatmu itu buatmu, apa yang benar buatku itu benar buatku. Kamu punya kebenaranmu, aku punya kebenaranku. Ini bentuk penolakan. Sekalipun halus ini penolakan terhadap kebenaran Alkitab yang absolut Bapak Ibu. Dan ini sedang berkembang, sedang menjamur di mana-mana. Kalau kita jeli memperhatikan apa yang terjadi hari-hari ini realita yang tidak bisa kita hindari. Tetapi kita harus komitmen untuk hidup dalam kebenaran di tengah-tengah masa pos kebenaran ini. Ini panggilan Allah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, dunia ini bisa berubah, nilai-nilai itu bisa bergeser. Tetapi percayalah, kebenaran Allah tidak pernah berubah. Kebenaran Allah tetap untuk selama-lamanya. Coba kita lihat Mazmur pasal 119. Mazmur pasal 119. Kita baca ayat 160. Ya, dasar firman-Mu adalah kebenaran dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Percaya Bapak Ibu? Makanya hati-hati dengan pengaruh zaman ini.
Jadilah seperti jemaat di Berea. Bahkan setelah dia mendengar pengajaran para rasul pun, mereka akan membaca lagi kitab suci, memastikan apakah yang mereka dengar itu adalah kebenaran Allah. Sebab tanpa kebenaran Allah, kita tidak akan tinggal tetap untuk selama-lamanya. Sebab firman Allah, hukum-hukum Allah yang adil itu akan tinggal tetap untuk selama-lamanya. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kebenaran itu bukanlah hanya sekedar konsep, ya, sesuatu yang sifatnya abstrak. Kebenaran itu bicara tentang Yesus sendiri. Amin. Yesus berkata apa? Aku adalah jalan dan kebenaran. Aku adalah hidup. Artinya Bapak Ibu, hidup di dalam kebenaran itu hidup di dalam Kristus, hidup di dalam persekutuan dengan Dia, hidup menuruti firman Kristus. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan Allah kita. Makanya Yesus berkata kepada orang-orang yang percaya kepadanya, Dia berkata, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Perhatikan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, jikalau kamu hidup di dalam kebenaran-Ku, maka kamu benar-benar adalah murid-Ku. Mengapa Yesus mengatakan itu? Karena Yesus tahu dunia akan mengguncang iman mereka. Dan dunia zaman ini bisa mengguncang iman kita, Bapak Ibu. Sudah dinubuatkan oleh Alkitab, ada banyak orang yang gugur imannya karena pengaruh zaman ini. Itu sebabnya Yesus menegaskan bahwa ukuran seorang murid sejati bukan sekedar pengakuan iman bahwa aku percaya Yesus, bukan sekedar pengakuan iman, ya, tetapi kesetiaan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Banyak orang yang mengaku percaya tetapi tidak setia hidup di dalam firman. Saudara, hidupnya Cardi B, karpnya dewek, sesuai seleranya. Loh, kamu kok enggak taat? Enggak suka aku, sukaku begini. Aku enjoy dengan cara ini. Dan itu dijadikan kebenaran dalam hidupnya. Ini menjadi bahaya. Mari Bapak Ibu, ya, kalau saya ngomong identitas kita sebagai murid tidak ditentukan seberapa rajin kita ke gereja, bahkan seberapa rajin kita melayani, tetapi sejauh mana kesetiaan kita kepada firman Allah. Ada banyak orang yang masih rajin bergereja, tetapi hidupnya sudah jauh dari kebenaran firman Allah, menyimpang dari kehendak Allah. Jadi hidup dalam kebenaran itu bukan sekedar mengetahui ajaran yang benar, memang harus mengetahui ajaran yang benar, tetapi bukan sekedar mengetahui ajaran yang benar, tetapi bagaimana menghidupi kebenaran itu dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Jangan heran kalau ada banyak sarjana teologi, magister teologi, bahkan doktor teologi mengabaikan keluarganya, keputusan-keputusannya bertentangan dengan kehendak Allah. Hidupnya tidak bisa menjadi teladan, sekalipun pengetahuan teologinya banyak. Mungkin waktu kelulusan nilainya sangat tinggi, tapi tidak hidup di dalam kebenaran. Tidak sekedar mengaku percaya, tidak sekedar mengetahui ajaran yang benar, tetapi menghidupi kebenaran itu setiap hari di mana kita hidup, ya, di rumah, di tempat kerja, di pelayanan, maka kita hidup di dalam kebenaran Allah. Kita harus sadar bahwa kebenaran harus menjadi nafas kehidupan orang percaya. Amin. Menjadi dasar bagi kehidupan kita. Dimanapun kita berada Bapak Ibu. Bahkan di media sosial sekalipun. Kita harus menghidupi kebenaran itu. Kita harus setia
setia di dalam kebenaran itu. Ini yang menjadi kehendak Allah. Bapak Ibu, ini sangat-sangat penting. Ya, ini sangat penting. Kenapa? Karena hanya kebenaran yang sanggup menguduskan hidup kita dari dosa dan dari dusta dunia ini. Amin. Saudara, jangan sampai kita masih saja terikat oleh dosa dan dusta dunia ini. Coba kita lihat Yohanes 17 ayat 17. Saya ingin kita mengingat ayat ini. Yohanes pasal 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Orang-orang yang bertumbuh di dalam kekudusan adalah orang-orang yang setia di dalam kebenaran. Amin Bapak Ibu. Hanya kebenaran yang menguduskan kita. Dimulai dari pikiran, kalau pikiran kita diisi oleh firman. Makanya kata Paulus, ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu, pembaharuan budimu. Dan ini haruslah pembaharuan yang dihasilkan oleh firman. Karena kata Yesus dalam doanya, kuduskanlah mereka ya dalam kebenaran. Kebenaran yang dapat menguduskan kita dari dosa, menguduskan kita dari dusta dunia ini. Karena firman itu adalah kebenaran. Makanya kenapa kita butuh sharing, butuh diskusi, butuh bincang-bincang. Beberapa hari yang lalu ada seorang kekasih, Om Doni boleh bicara, ada waktu. Saya bilang, oh ada waktu. Dia bertanya, saya mendengar begini. Untung pertanyaannya, apa kata firman? Saya mendengar begini lagi, apa kata firman? Lalu apa yang dikatakan di akhir pembicaraan? Terima kasih, saya sudah lega sekarang karena saya mengetahui kebenaran. Amin Bapak Ibu. Itu menguduskan. Makanya sebenarnya pengajaran Alkitab, khotbah-khotbah seperti ini itu relevan untuk kebutuhan kita. Karena kalau kita sudah disucikan dari dosa dan dari dusta dunia, hubungan kita akan semakin intim dengan Tuhan. Amin. Ingat doa orang benar besar kuasanya. Jadi doa itu bukan soal kerasnya suara. Doa bukan soal indahnya kata-kata. Tapi doa itu pentingnya adalah siapa yang mendoakannya. Kalau orang hidupnya benar, doa sederhana, besar kuasanya. Amin. Makanya jangan takutlah saudara kalau disuruh doa ke depan sini. Kami enggak mau dengar deklamasi kok. Kami enggak mau dengar puisi. Kami mau saudara berdoa dalam kebenaran. Doa saudara dijawab oleh Tuhan. Makanya kamar mandi seringkali penuh kalau saya selesai berkhotbah. Menghindar dari panggilan doa gitu ya. Jangan marah ya, saudari, itu kebenaran. Sudah mulai kebaktian pakai kaos, karena kalau pakai kaos tidak mungkin disuruh berdoa. Aku tidak bisa doa, tidak ada orang yang tidak bisa doa. Ketika kita ngomong, Yesus tolong saya, itu doa enggak saudara? Halo? Halo? Apakah ada jemaat yang bilang, aduh doanya enggak enak, aku enggak bisa sembahyang. Tidak ada saudara. Bahkan kalau berdoa kan suruh to the point aja, enggak usah bertele-tele. Amin, enggak usah muter-muter. Sampai kayak helikopter mungkin begitu. Ayo saudara, ya jangan kita tidak mengenal kebenaran ini. Kemudian kenapa penting hidup dalam kebenaran? Karena kebenaran yang akan menuntun langkah kita di tengah-tengah kehidupan dunia sekarang ini. Firman yang mempersiapkan kita menghadapi zaman akhir ini. Coba kita lihat
Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman. Saudara cari firman di mana sih? Alkitab loh kita punya ya. Dibaca, dipahami, dihidupi. Dan kemudian kita sudah membaca tadi Yohanes 8 ayat 32. Bagaimana kebenaran itu akan memerdekakan kita. Memerdekakan kita dari dosa. Memerdekakan kita dari tipu daya. Memerdekakan kita dari rasa takut. Orang yang kenal firman. Orang yang menghidupi firman. Yang hidup dalam kebenaran. Dia akan benar-benar menjadi orang yang merdeka. Jadi seharusnya kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Amin. Bapak Ibu, tanpa kebenaran iman kita tidak punya arah. Ya, kita kehilangan tujuan hidup. Mari di tengah-tengah dunia yang menolak kebenaran ini. Di tengah-tengah dunia yang tidak lagi percaya, yang tidak lagi hidup dalam kebenaran. Yesus memanggil kita untuk hidup di dalam kebenaran itu. Supaya apa? Supaya hidup kita terus dikuduskan, terus disucikan. Supaya kita mendapatkan terang di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini. Dan supaya hidup kita benar-benar merdeka. Amin Bapak Ibu. Ya ada sukacita yang sejati, ada damai sejahtera. Karena kita tahu kita dimerdekakan dari dosa, dari tipu daya, dari rasa takut. Dan kita dengan leluasa dapat memuji, memuliakan Tuhan Allah kita. Mari, ada beberapa poin yang saya ingin tekankan Bapak Ibu ya, karena ini era post-truth, ini era setelah kebenaran. Saya ingin melalui momen ini kita benar-benar diteguhkan. Yang pertama perhatikan Bapak Ibu bahwa kebenaran yang sejati itu hanya berasal dari firman Allah. Kebenaran yang sejati itu berasal dari firman Allah. Saudara, bahaya loh opini, bahaya persepsi, bahaya tafsiran-tafsiran yang keliru, bahaya pengalaman-pengalaman sekalipun tampaknya spektakuler kalau tidak diklarifikasi oleh firman Allah. Karena kebenaran yang sejati itu hanya berasal dari Allah. Berasal dari firman Allah. Saudara akan Saudara akan diterpa dengan begitu banyak informasi yang menyebut dirinya sebagai kebenaran. Tetapi Bapak Ibu harus jeli, harus teliti, harus tahu bahwa kebenaran yang sejati itu hanya berasal dari firman Allah. Ayat 31 tadi kita membaca, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Karena firman itu adalah kebenaran yang sejati. Bapak Ibu, firman Allah itu dapat kita katakan sebagai sumber tunggal dan absolut dari kebenaran sejati. Kalau saudara berpegang pada kebenaran itu, saudara pasti akan mencintai firman Tuhan. Karena dia yang akan menuntun hidup kita dalam kebenaran. Yesus berbicara kepada orang-orang yang telah percaya. Perhatikan, kepada orang-orang yang Yahudi yang percaya, dia berbicara seperti itu. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu adalah murid-murid-Ku. Kenapa Yesus berbicara seperti itu? Karena Yesus tahu tidak semua orang yang mengaku percaya kepada Tuhan
itu hidup dalam firman-Nya. Ya buktinya Immanuel masuk penjara gitu ya. Mungkin ada yang namanya Daniel, tapi bukan Daniel Sugiono, saudara, bukan. Terjerat kasus. Kalau Doni Herianto kan bukan nama Alkitab, jadi orang tidak tahu ini agamanya apa. Yoel gitu anak saya kan ngeri juga ya. Jehosua, namanya Jehosua, Jehovah adalah penyelamat, tapi berkasus kan begitu ya. Kalau nyanyi dalam nama Yesus ada kemenangan, tapi hidup di dalam dosa. Yesus tahu persis Bapak Ibu, ya, tidak semua orang yang percaya itu tinggal di dalam kebenaran. Dia tidak mengatakan jikalau kamu mengenal firman-Ku, tidak. Dia juga tidak mengatakan jikalau kamu mendengar firman-Ku, tidak. Tetapi dia mengatakan jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Kata tetap itu berasal dari kata Yunani meno. Meno itu artinya tinggal di dalam firman. Meno itu artinya berdiam. Jadi berdiam di dalam firman. Meno itu artinya berakar di dalam firman. Meno juga berarti bertekun. Jadi seorang murid sejati bukan sekedar mengenal kebenaran secara intelektual, bukan sekedar mendengar firman seperti pagi ini saat firman diberitakan, tetapi orang-orang yang memutuskan untuk tinggal di dalam firman, berdiam di dalam firman, berakar di dalam firman, bertekun di dalam firman. Bapak Ibu, ini akan kelihatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Di rumah ceria, tersenyum, sekalipun beras tinggal 1 genggam, tapi ada sukacita kan begitu ya. Pekerjaan menumpuk, ada beban tetapi mengucap syukur, berdoa, itu kelihatan. Ketika beribadah memuji Tuhannya itu keluar dari hati yang tulus. Ya kemarin Pendeta Ishak Tulus berkhotbah dari Timotius, laki-laki kalau beribadah itu harus menengadahkan tangan yang suci, tanpa amarah, tanpa perselisihan. Jadi kalau ibadah itu kelihatan sukacitanya enggak? Haleluya. Orang tuh katanya kalau nyanyi, kulihat di wajahmu kemuliaan raja. Tak ada loh. Ini kemuliaan raja atau ratu? Kau nak senyumnya tuh? Enggak ada senyum ding. Haleluya, Bapak Ibu. Loh, itu dihidupi. Enggak munafik, ya memang senang saudara, ada sukacita. Kalau nyanyi ada sukacita dalam melayani Tuhan, bem kan begitu. Kelihatan senangnya. Saudara senang memuji Tuhan? Itu harusnya kelihatan dong. Bukan lebay, bukan. Tapi itulah menghidupi, itulah yang namanya tetap. Itulah yang namanya tinggal, meno. Itulah yang namanya berdiam. Itulah yang namanya berakar. Itulah yang namanya bertekun di dalam firman. Saudara, coba saja. Terapkan ini. Saudara akan melihat buahnya. Amin. Loh, Amsal kan bilang dengan jelas toh, bergembiralah di hadapan Tuhan, maka Dia akan memenuhi segala kebutuhanmu. Amin. Saudara happy pagi ini? Yuk, sedikit. Happy? Gembira? Wes tak lanjut no, lek sing ketiga pasti rame.
Cobalah happy lah, yang senang gitu loh. Hati yang gembira adalah obat. Percaya? Saudara gembira? Nah kalau kita nggak diam, nggak tetap, nggak mengakar pada firman itu, kita nggak gembira. Gembira tidak tergantung oleh situasi, tidak tergantung oleh perasaan, tidak tergantung lingkungan, saudara. Gembira di mana saja. Karena apa? Karena firman mengatakan, berbahagialah, bersukacitalah di dalam Tuhan. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam Dia, dibangun di atas Dia, bertumbuh berbuah di dalam Dia. Jadi itu artinya tetap. Jadi firman Allah itu bukan sekedar informasi yang harus kita terima, tetapi itu menjadi dasar bagi kehidupan kita setiap hari. Itu menjadi atmosfer rohani kita, firman, saudara. Ya saat rasanya ada jalan buntu, tapi firman mengatakan, jangan gelisah hatimu, aku tidak meninggalkan kamu, itu menjadi atmosfer senang, tenang, bersukacita. Ingat lagi firman, kamu tidak akan dicobai melebihi kekuatanmu. Tetapi saat kamu dicobai, Tuhan sudah menyediakan jalan keluar bagi kamu. Itu menjadi dasar atmosfer dalam kehidupan kita. Merespon segala sesuatu berdasarkan firman. Itu yang artinya tetap di dalam firman. Artinya tinggal, artinya berdiam, berakar, bertekun dalam firman. Mari Bapak Ibu, di tengah-tengah dunia yang dikuasai oleh relativisme hari-hari ini, ya kebenaran itu bergeser sesuai opini. Hati-hati, bergeser sesuai opini, menurutku, menurut dia, menurut semua orang, begini. Enggak, harusnya menurut firman Tuhan kita harus begini. Amin. Untuk urusan keluarga, urusan pelayanan, urusan pekerjaan, jangan ikuti selera, saudara. Apalagi urusan menyembah, urusan memuji, urusan melayani, urusan memberitakan firman. Jangan menggunakan opini, tapi berdasarkan firman Allah. Dan itu menjadi sangat penting, karena hanya firman Allah yang berkuasa menguduskan kita. Hanya firman Allah yang memberi terang di tengah-tengah kehidupan dunia yang semakin gelap ini. Karena firman Allah lah yang memerdekakan kita dari dosa dan dari dusta, dari kebohongan dunia jahat ini. Nah, mengapa firman Bapak Ibu? Karena firman itu sifatnya tetap. Firman itu sifatnya tidak berubah. Opini bisa berubah-ubah. Sekarang A, nanti B. Tapi firman itu tinggal tetap untuk selama-lamanya. Keyakinan ini harus kita bangun. Karena ini era setelah kebenaran. Di mana orang tidak lagi percaya ada kebenaran yang absolut. Ya, coba kita lihat Mazmur 119 ayat 89. Mazmur 119 ayat 89. Ini ayat sangat penting. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Di dunia yang begitu cepat berubah ini Bapak Ibu. Di dunia yang tidak pasti ini. Kita ini membutuhkan sesuatu yang sifatnya tetap. Kita membutuhkan sesuatu yang sifatnya kokoh. Kita membutuhkan sesuatu yang tidak tergoncang. Dan Alkitablah yang kita butuhkan. Amin.
Kebenaranlah yang kita butuhkan. Karena untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu itu tetap teguh di surga. Bahkan Yesaya mengatakan rumput itu menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah itu tinggal tetap untuk selama-lamanya. Mari saya tidak akan bosan-bosan mendorong Bapak Ibu Saudara untuk mencintai kebenaran. Untuk hidup dalam kebenaran. Karena apa? Karena di luar sana banyak orang yang akan menarik saudara dari kebenaran. Saya berdoa setelah menerima SMS itu, saya mendoakan kekasih kita itu. Tuhan tolong beri keberanian untuk menolak. Dan kalau saya tahu di luar, saudara akan ditarik. Tidak hanya di luar ya, saudara, di handphone saudara. Sesuatu yang viral. Sekarang terjadi perdebatan luar biasa. Perdebatan antara teolog Kristen dengan Edis TV. Edis TV menganggap penyalipan Yesus sebagai kehendak iblis, bukan kehendak Allah. Yang teolog mengatakan Edis TV salah. Wah, rame saudara debat. Tapi Edis TV menang karena dia yang viral, kan begitu ya. Siapa yang nggak nonton Edis TV di sini? Semua pasti nonton. Tapi bagaimana baca Alkitabnya setiap hari? Tidak menghakimi saudara, hanya merefresh ingatan aja. Ya, rame. Lalu ada pendeta lagi yang mengkanter lagi dengan videonya. Saya diminta memberi respon terhadap Kudis TV katanya, Kudis TV. Jadi ada yang enggak senang. Ini dunia sekarang saudara, itu opini, itu pendapat. Daripada dengerin Kudis TV yang ngomong gitu, yang ya Kudis TV silakan denger, tapi jangan saudara tinggalkan firman Allah. Nah, untung masih ada satu, amin. Ya, jangan tinggalkan Alkitab saudara. Jangan tinggalkan persekutuan dengan Yesus. Saya menyimak banyak hal. Dan ini menjadi beban untuk kita semua. Mari Bapak Ibu, kita tidak boleh sembarangan. Nah kemudian, kenapa? Kenapa firman Allah itu satu-satunya dasar kebenaran? Karena firman Allah itu menjadi dasar dari identitas kita sebagai murid-murid Yesus. Coba kita baca lagi. Yesus mengatakan, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi identitas kita ditentukan apakah kita hidup di dalam kebenaran, tetap dalam kebenaran, mengakar dalam firman atau tidak. Jadi sekali lagi ukuran seorang murid itu bukan aktivitas fisiknya, bukan. Atau mungkin tingkat pengetahuannya, tetapi seberapa dalam dia berakar dalam firman. Seberapa dalam dia hidup di dalam kebenaran itu. Nah yang menjadi susah kan, ini orangnya kelihatan aktif, jadi kita percaya saking aktifnya. Tapi sesungguhnya tidak berakar di dalam firman. Tidak dalam hidupnya di dalam kebenaran itu. Yesus memahami persis orang-orang yang percaya kepadanya. Ada yang tetap di dalam dia, ada yang tetap mengaku percaya tetapi jauh dari kebenarannya. Jadi ini bukan sekedar tentang percaya, ini bukan sekedar tentang mengaku, tetapi bagaimana menjadikan Yesus itu pusat kehidupan kita. Firman itu dasar dari kehidupan kita. Ini komitmen yang harus dibangun setiap hari. Mulai dari bangun mengucap syukur, berterima kasih ketika ada beban datang, kita merespon dengan iman.
Tuhan punya rencana atas beban ini. Ketika ada pergumulan datang, kita berbahagia menyambutnya sebagai kebahagiaan. Karena Tuhan sedang menguji iman kita untuk menumbuhkan pribadi kita, karakter kita yang seperti Dia. Amin saudara. Saudara, kesempatan melayani, ini kesempatan bagi saya untuk memuliakan Tuhan. Bukan beban dalam hidup saya. Ketika saya memuji Tuhan, ini kesempatan bagi saya untuk memuliakan Dia dengan setulus-tulus hati saya. Dengan semangat hidup saya. Dan itu dijalani setiap hari. Sehingga tampak sekali, oh ini murid. Karena dia tetap di dalam firman. Karena dia berakar, hidup di dalam kebenaran. Seperti ketika kita melihat Yesus melalui pembacaan firman Allah, kita melihat orang-orang yang hidup di dalam firman, hidupnya akan serupa dengan Yesus. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ya, kita harus mengakui itu. Karena firman Allah itu juga menghadirkan kuasa yang menguduskan dalam kehidupan kita. Tanpa firman Allah, jangan bermimpi kita jadi kudus. Saudara, ya, tanpa diam di dalam firman, semua aktivitas yang kita lakukan jika tidak didasari oleh kebenaran, itu menjadi kosong, itu menjadi sia-sia, menjadi tidak berguna. Makanya kata Petrus, bertumbuhlah di dalam kasih karunia dan bertumbuhlah di dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Pengenalan akan kebenaran. Karena Yesuslah adalah kebenaran. Jadi firman inilah yang menghadirkan kuasa yang menguduskan kehidupan kita. Coba lihat Ibrani 4 ayat 12. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Amin. Dialah cermin Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita bergaul dengan firman, firman itu akan menusuk amat dalam kehidupan kita, akan membedakan pertimbangan pikiran hati kita. Oh ternyata aku berpikir sudah jauh menyimpang dari kebenaran. Oh ternyata pikiranku sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Oh ternyata hatiku tidak sesuai dengan hatinya Allah. Kita bisa memahami itu. Makanya Petrus bilang begini saudara, di Kisah Rasul pasal yang ke-6 ketika jemaat sudah mulai bertumbuh banyak, ya pelayanan diakonia mulai kalang kabut pada waktu itu. Lalu Petrus berbicara seperti ini, saudara kumpulkan beberapa orang yang terkenal baik, yang penuh roh, yang takut akan Tuhan, untuk mengurusi pekerjaan ini karena aku tidak merasa puas kalau aku mengabaikan doa dan firman. Kenapa? Karena kuasa firman yang menguduskan itu. Amin Bapak Ibu. Kalau seorang rasul ya tidak bertumbuh di dalam kebenaran firman, kalau seorang pelayan Tuhan, pemberita firman tidak bertumbuh dalam kebenaran firman, tidak bisa menuntun jemaat kepada kebenaran, itu menjadi masalah. Mari Bapak Ibu kita mau mencari kebenaran itu. Pelihara terus kedekatan kita dengan firman. Supaya ketika ada orang-orang yang berusaha menarik kita jauh. Mungkin pakai label Kristen, pakai label nama pemuritan. Tapi hati-hati. Hati-hati.
Kalau sudah sesuatu memasuki pikiran kita, itu membuangnya sulit, saudara. Kalau kita sudah memasukkan sesuatu ke mulut, sudah ketelan, itu sulit sekali mau mengeluarkannya. Makanya harus waspada, harus hati-hati. Ukur setiap keputusan kita berdasarkan firman Tuhan. Dan itu penting. Hal yang berikutnya, bicara tentang kebenaran. Kebenaran itu harus dikenal, saudara ya. Kebenaran itu harus dialami di dalam kehidupan kita setiap hari. Menarik sekali ketika Yesus mengatakan kamu akan mengetahui kebenaran, ini berbicara mengenai mengetahui. Mengetahui itu bukan sekedar pengetahuan, tetapi dari pengetahuan ini menuju kepada pengalaman. Jadi kebenaran itu harus dikenal, harus dialami. Mengetahui kebenaran itu artinya kita mulai dari pengetahuan itu menuju kepada pengalaman. Apa yang kita tahu, apa yang kita pahami itu harus menjadi pengalaman hidup kita hari demi hari. Artinya firman itu yang menggerakkan hidup kita, yang mendrive hidup kita, yang mengarahkan, yang menyetir hidup kita. Ya kata mengetahui itu dalam teks kata aslinya itu berasal dari kata ginosko. Ginosko, makanya ada STT namanya STT ginosko. Ginosko itu artinya bukan mengetahui sekedar intelektual. Kalau hanya pengetahuan intelektual dalam pikiran saja itu menggunakan kata oida. Oida itu hanya sekedar tahu di tataran pikiran atau di tataran intelektual. Tapi ginosko ini berbicara mengenai pengenalan secara pribadi. Ginosko artinya pengalaman. Ini bicara tentang relasional, saudara. Dan Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu tidak datang sekedar menyampaikan pengetahuan akademik, bukan. Tetapi Yesus datang dan menyatakan bahwa dirinya adalah kebenaran. Nah inilah bedanya kita dengan dengan yang lain. Kalau yang lain itu, nabi-nabinya itu menyampaikan kebenaran, tapi kalau dalam kekristenan, Yesus menyatakan dirinya sebagai kebenaran. Saya hanya menyampaikan firman, tapi saya bukan kebenaran firman itu. Tapi Yesus tidak sekedar menyampaikan kebenaran, tetapi dia memperkenalkan dirinya sebagai kebenaran. Ingat Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran. Artinya apa Bapak Ibu? Mengetahui kebenaran sejati itu artinya mengenal Yesus secara pribadi. Jadi mengetahui kebenaran artinya, ginosko artinya hidup di dalam relasi yang intim dengan Yesus. Saya harus mengatakan seperti yang dikatakan oleh Yesus. Banyak orang mengaku murid tetapi tidak memiliki hubungan pribadi dengan Yesus. Banyak orang mengaku percaya tetapi tidak intim dengan Yesus. Makanya Yesus berkata apa? Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Maka kamu akan berbuah banyak. Sebab Yesus tidak sekedar menyampaikan kebenaran, tetapi dia mengatakan akulah kebenaran itu. Jadi orang yang menetap, yang tinggal, yang berakar dalam firman adalah orang yang mengenal Yesus secara pribadi dan orang yang intim dengan Yesus. Pergaulan yang erat dengan Yesus seperti yang dilakukan Henok. Henok itu 350 tahun bergaul dengan Allah.
intim dengan Allahnya. Tidak sekedar mengetahui Allah secara intelektual, tetapi ada perjumpaan pribadi dengan Allahnya. Ini yang benar-benar menguduskan hidupnya. Ini yang benar-benar menuntunnya hidup di tengah-tengah dunia yang gelap. Ini yang benar-benar memerdekakan dia. Sehingga Henokh itu diangkat hidup-hidup oleh Allah karena kasih karunia Allah juga. Bapak Ibu percaya akan ada hari pengangkatan? Kalau kita percaya itu, mari kita hidup seperti Henokh. Bergaul dengan Allah. Mengenal Yesus secara pribadi. Intim dengan dia. Ya, saudara bisa tahu apa artinya intim ya sekarang? Hubungan suami istri, orang tua anak sudah gak intim lagi. Karena ketemu pagi aja udah gak bilang selamat pagi, tapi kalau handphone, selamat pagi. Handphone kekasih. Dielus dulu handphonenya, dicas dulu, lupa menyapa papa mamanya, lupa menyapa anaknya. Saudara kalau ketinggalan istri tenang-tenang aja, ketinggalan handphone, waduh. Ini bojomu, mbok nang ndi? Ini handphonemu, oh iya, ini sudah langsung dicari handphonenya. Baru cari istri, mana handphoneku? Bapak Ibu, sekali lagi kebenaran itu bukan konsep, tetapi Yesus sendiri. Amin. Kebenaran bukan konsep, melainkan pribadi yang hidup. Itu perlu Bapak Ibu pahami. Kebenaran bukan sekedar teologis, tetapi inkarnasional. Ini bicara tentang persekutuan dengan Yesus. Satu ayat dalam konteks itu 1 Yohanes 5 ayat 20. 1 Yohanes 5 ayat 20. Ini ayat yang sangat penting. Apa kata firman Tuhan? Akan tetapi kita tahu, perhatikan, bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Wow, Yesus telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Berarti Yesus Kristus adalah kebenaran. Ya, Yesus mengaruniakan pengertian kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Di mana? Di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Kemudian pengetahuan yang tidak dihidupi itu akan menjadi sia-sia. Akan sia-sia. Bapak Ibu, mengetahui kebenaran sejati tidak cukup hanya dengan mengetahui tentang firman. Tetapi harus tetap menghidupi firman itu. Banyak orang Kristen yang hidup di dalam dua dunia. Mungkin Bapak Ibu berpikir, gimana sih hidup di dalam dua dunia itu? Contohnya seperti ini. Banyak orang Kristen yang tahu yang benar, tetapi tidak mau melakukannya. Dia hidup di dua dunia. Dunia pengetahuan, tahu yang benar, tetapi tidak melakukannya. Coba, apakah kita ada di dua dunia? Bukan dunianya Isabella ya, yang lagunya siapa itu, yang lama itu. Dua dunia, tapi ini dua dunia. Jadi ngerti firman tapi enggak melakukan firman. Itu hidup di dua dunia. Banyak anak-anak kita hafal ayat, hafal firman, tetapi tidak menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari. Makanya jangan hanya puas sekedar menghafal, tapi melihat apakah mereka menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari. Makanya dikatakan, jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar, kata Yakobus. Sebab jika demikian, kamu akan menipu dirimu sendiri.
Hati-hati, ya. Kemudian proses mengenal kebenaran itu selalu melalui firman dan Roh Kudus. Tidak ada jalan lain Bapak Ibu. Makanya firman ini harus dibaca. Makanya Alkitab berulang-ulang mengatakan orang yang kesukaannya firman dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang merambatkan akarnya ke tepi batang air. Yang selalu rimbun daunnya. Tidak pernah layu dia. Yang berbuah pada musimnya. Karena itulah kekuatan firman. Segar dia. Dan Yesus mengatakan apabila Roh Kudus datang, Roh Kudus itu akan menuntun kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi firman dan Roh Kudus ini tidak dapat dipisahkan dan saudara kita dapatkan itu tidak di mana-mana. Amin Bapak Ibu. Hanya di dalam persekutuan yang intim dengan Yesus. Amin. Ya. Makanya dia harus menjadi pusat dari kehidupan kita. Dan orang yang mengenal kebenaran pasti akan mengalami perubahan hidup. Saya melihat banyak tokoh Alkitab. Petrus berubah hidupnya. Paulus, Sakius berubah hidupnya. Banyak orang. Karena kebenaran yang sejati itu selalu mengubahkan hidup. Yang terakhir Bapak Ibu. Kebenaran yang dihidupi, ya kebenaran yang dihidupi itu akan membawa kemerdekaan yang sejati. Inilah kenapa saya katakan hidup dalam kebenaran di era pos kebenaran. Karena kalau saudara mengikuti zaman yang tidak lagi percaya kepada kebenaran, yang tidak lagi hidup dalam kebenaran, kita tidak akan benar-benar mengalami yang namanya kemerdekaan yang sejati itu. Ini bukan bicara soal kebebasan duniawi, ini bicara soal kebebasan rohani, kemerdekaan dari dosa, kemerdekaan dari kebohongan dunia ini. Ingat saudara, hal yang paling utama adalah bahwa dosa itu sumber dari perbudakan manusia. Ingat semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden, dosa telah mengikat kita manusia dengan rantai. Rantai yang tidak kelihatan. Rantai apa itu? Rantai rasa bersalah. Rantai ketakutan, kan begitu ya. Rantai hawa nafsu, rantai kemarahan, rantai kebencian, rantai kebohongan, rantai berbagai-bagai macam kejahatan. Dosalah yang mengikat kita, sumber perbudakan kita. Dan Yesus mematahkan rantai-rantai itu dengan firman-Nya. Amin. Dia mematahkan dengan kuasanya. Coba satu ayat Roma 6 ayat 22. Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, ingat kita adalah hamba-hamba Allah, sekalipun Bapak Ibu bukan pendeta, kamu beroleh buah, perhatikan. Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ditutup ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara sebenarnya dosalah yang memperbudak kita. Kita membutuhkan Yesus yang memerdekakan kita. Dan di dalam Yesus kita telah dimerdekakan dari dosa. Kita menjadi hamba-hamba Allah. Itulah kebenaran yang mengubahkan. Itulah kebenaran yang membawa kebebasan yang nyata. Kebenaran yang dihidupi setiap hari. Kebenaran yang tidak hanya diketahui,
tetapi dipahami dan dijalani setiap hari. Bapak Ibu, praktekkan ini, praktekkan ini. Kita akan mengalami yang namanya kemerdekaan yang sejati itu. Dan mari kita bersyukur Roh Kudus menjadi agen, ya, menjadi agen dari pembebasan melalui kebenaran itu. Ada banyak orang yang berdoa karena marah, ada yang berdoa karena kecewa. Saking loro hati ini poso saudara ya. Salah saudara. Kalau kita marah, berhenti marah dulu baru kita berdoa. Amin. Kalau kita lagi sakit hati, jangan beribadah dulu, tapi selesaikan sakit hatimu dan barulah beribadah kepada Allah. Makanya kata Tuhan Yesus, kalau kamu sedang mau beribadah, lalu teringat akan dosa atau kesalahan terhadap saudaramu, tinggalkan dulu persembahanmu, pulanglah, temui, selesaikan, bereskan, mintalah pengampunan, baru kamu kembali mempersembahkan korbanmu. Kadang kita ini terbalik-balik ya. Tetapi Roh Kudus Bapak Ibu, Roh kebenaran itu akan memerdekakan kita. Amin. Bergantunglah kepadanya. Satu ayat 2 Korintus 3 ayat 17. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, artinya di mana ada Tuhan, di mana ada Roh Kudus, maka di situ ada kebenaran. Saudara tidak perlu pergi ke tempat-tempat yang jauh untuk dimerdekakan. Di rumahmu, di tempat ini, di persekutuan kita, jika Roh Allah hadir, saudara akan dimerdekakan. Amin. Ya, kadang kita ini terfokus tempat, tapi tidak fokus kepada Allah, kepada firman, kepada rohnya yang memerdekakan. Kita enggak berpusatkan kepada Yesus, sang kebenaran itu. Mari, sekali lagi sebagai penutup Bapak Ibu ya, kita hidup di era yang dinamakan era post-truth. Era setelah kebenaran. Era di mana orang tidak lagi mau percaya kepada kebenaran yang absolut. Era di mana orang tidak lagi mau hidup dalam kebenaran, tetapi hidup menurut selera mereka. Ya, hidup di dalam keinginan hati mereka, tidak lagi mau menuruti Allah. Mari kita sekarang berpegang dengan sungguh-sungguh bahwa kebenaran yang sejati hanya ada di dalam firman Allah. Mungkin saudara akan ditarik ke sana, ditarik ke sini seperti teks message yang saya terima. Orang bertanya, apa ini benar? Saya kok mendapatkan ini, saya kok dikasih tahu seperti ini. Saudara harus percaya bahwa kebenaran sejati hanya ada di dalam firman. Jadilah seperti jemaat di Berea. Baca Alkitab. Kalau saudara nggak tahu ayatnya, saudara bisa kontak. Ya, saya senang beberapa kali saudara WA, telepon, bertemu. Supaya kita tidak ditarik dari hidup yang menjauh dari Tuhan. Kemudian kebenaran harus dikenal, harus dihidupi. Bukan hanya dihafal, saudara. Bukan hanya dihafal. Anak saya Nathanael sedang magang, ada satu muridnya SMP yang terus menghafal Yohanes 3 ayat yang ke-16. Jadi dia kalau ketemu sama si Nathanael, Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar dan seterusnya. Terus mengulang, tapi persoalannya dihidupi tidak, saudara. Dijalani tidak. Mari kita tidak hanya hafal, tidak hanya tahu,
tapi mulai menghidupinya. Amin. Tetap berakar. Mulai dengan pagi ini. Alkitab berkata, bersukacitalah. Saudara bersukacita? Hidupi saudara. Ayo tunjukkan sukacitamu. Jangan takut. Itulah identitas kita. Dan yang ketiga, kebenaran yang dihidupi itu akan memerdekakan kita. Akan membawa kemerdekaan yang sejati dari kuasa dosa dan dari tipu daya dunia. Saya harus mengatakan, zaman sekarang akan banyak penipuan. Zaman sekarang saudara akan ditarik seperti Yesus dicobai oleh iblis. Iblis akan terus datang untuk mencobai kita. Tetapi sekali lagi percaya firman. Kenal dan hidupi firman. Dan saudara akan mengalami kemerdekaan yang sejati. Amin. Mari sama-sama kita berdiri.